Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 4 MI Asakina? Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang bagaimana membuat animasi. Namun, sebelum kita mempelajari cara membuat animasi, tentu kita harus mengenal dulu program apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk mengetahui program apa yang akan kita gunakan, saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal video, bahwa kita akan membahas tentang program aplikasi apa yang akan digunakan untuk membuat animasi. Nah, sebetulnya untuk membuat animasi ini ada banyak program yang bisa kita gunakan. Mungkin salah satu contohnya adalah Macromedia Flash atau Adobe Flash, kemudian ada Pivot Animator dan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk pembelajaran kalian yang masih duduk di bangku SD kelas 4, di sini Bapak akan menggunakan program yang bernama PowerPoint dulu, ya, PowerPoint untuk membuat animasi. Nah, sebelum kita membuatnya, berarti kita harus mengenal dulu nih seperti apa sebetulnya Microsoft PowerPoint itu. Oke, kita langsung saja ya, kita akan buka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, Bapak akan cari di sini PowerPoint, kita tinggal ketik saja. Kalau yang sudah ada di layar desktopnya tinggal diklik 2 kali saja ya. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, ini adalah startingnya, kemudian masuk. Nah, kalau muncul seperti ini, karena kebetulan Bapak menggunakan 2016, PowerPoint-nya, Office-nya akan tampil seperti ini. Mungkin di 2013, 16 itu akan sama ya. Oke, kita klik saja blank presentation-nya. Nah, ini adalah tampilan dari layar Microsoft Office PowerPoint. Nah, sebelum kita mempelajarinya atau sebelum kita bekerja di PowerPoint, kita harus tahu dulu nih isinya ada apa aja sebetulnya ya. Oke, yang pertama, yang paling atas nih yang ada tulisan Presentation 1 strip PowerPoint, ini biasa kita sebut dengan title bar atau judul bar. Apa sih itu title bar? Nah, biasanya title bar itu kalau misalkan kita nih sudah melaksanakan pekerjaan kita di PowerPoint atau pembelajaran, terus kalian save atau kalian simpan filenya. Ketika kalian klik file, terus kalian simpan, kita akan mengetik dulu nama dokumennya kan. Nah, ketika diketik nama dokumennya misalkan latihan 1 presentasi. Nanti ketika kalian simpan, nama presentation 1 ini sudah berubah, akan menjadi nama judul yang tadi kalian simpan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini nih ada file sampai help ini dari menu. Ini biasa kita sebut menu bar. Oke, Bapak ulang. Dari file sampai ke help ini biasanya kita sebut dengan menu bar ya. Tab-nya tab menu bar. Nah, di menu bar sendiri ini misalkan kita klik menu home, ini ada turunannya lagi. Ada seperti sub menunya lagi. Ya, seperti dari clipboard, slides, font, paragraf, drawing, ya, editing. Nah, ini adalah turunan dari menu bar home. Kalau misalnya klik insert tuh, ini juga akan berbeda lagi. Jadi setiap tab menunya ini akan menghasilkan sub menu juga yang berbeda. Transitions, animation. Nah, ini kan ada animation ya. Kita kan akan nanti berfokusnya kepada pembuatan animasi gitu. Oke. Kemudian di bawah sini ada yang tulisan click to add title. Nah, ini biasa kita sebut area kerjanya atau kita sebut presentasi area ya. Ini adalah tempat di mana nanti kita akan mengedit editing teks animasinya atau nanti ada gambar-gambar yang bergerak animasi. Di sini kita akan melakukan pembelajaran atau pekerjaan kita seperti itu. Oke, nah, Bapak akan siapkan dulu tampilan menu-menunya. Di sini Bapak sudah search ya. Nah, seperti ini. Kita akan cek di sini ya untuk lebih jelasnya gitu. Oke, mengenal antarmuka MS PowerPoint 2013 ya. Meskipun 2013 nggak apa-apa ya, karena akan tetap sama saja kok. Nah, di sini seperti tadi ada judul tab nih, ada home. Nah, kegunaannya itu mengatur tulisan, jenis ukuran, warna, lain-lain, paragraf, new slide, menyalin isi clipboard dan sebagainya. Seperti yang tadi sudah diperlihatkan misalnya di menu home nih. Nah, di sini kan ada clipboardnya, ada untuk mengatur tulisannya nih, ada font. Kalau misalnya kita pengen tulisan kita berubah gitu atau berganti style, itu ada di sini ya. Ada paragrafnya. Paragrafnya itu seperti dulu waktu kalian masih kelas 3 kita belajar Microsoft Word, itu ada justify, line left, right, center. Nah, ini ada di sini.
Oke, terus ada shapingnya nih, the drawing. Oke, kita cek lagi. Lalu ada insert, ada menyisipkan objek seperti gambar, ada clip art, shapes, smart art, chart, symbol, audio, video, equation, dan sebagainya. Nah, ini di menu insert nih, misalnya di sini nih. Nah, di menu insert ini, kalau kita misalnya ingin memasukkan gambar nih ke sini, kita bisa pilih picture atau foto album. Terus kalau kita mau membuat bentuk seperti bintang, segitiga, atau bangun ruang, itu ada di menu shapes ya, seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cek ada desain. Nah, desain ini mengatur tema yang ingin digunakan dengan berbagai varian, mengatur ukuran slide dan format background. Ya, artinya di mana ketika kita ini kan warna putih nih. Kalau kita pengen dia berubah desainnya, kita misalnya seperti ini ya. Kita sentuhkan saja, ini belum diklik. Nah, ini dengan desain-desain yang berbeda, kalian nanti bisa pilih mau menggunakan yang mana. Tampilannya Pak cuma segini, enggak, kita bisa klik yang ini. Tombol panah yang ke bawah ini, kita klik. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, seperti itu. Atau kalian bisa mendownload gambar background. Contohnya kalian mendownload dulu di Google-nya, mendownload misalnya aku pengen gambar background-nya pemandangan gitu, karena di sini nggak ada. Silahkan kalian bisa download dulu, nanti kemudian tinggal dimasukkan di desain ini ya. Nah, untuk cara masukkannya nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, kemudian ada transition. Nah, transition ini mengatur transisi atau perpindahan suatu slide ke slide yang lain. Apa sih Pak tadi transisi? Ya, jadi tadi itu mengatur perpindahan slide-nya. Jadi ketika kalau kalian misalnya pernah gitu menggunakan aplikasi ya di handphone kalian, seperti apa, Made Vivo Video gitu yang menggabung-gabungkan foto, itu kan ketika foto satu dan ke foto kedua itu saat berganti akan berganti kan, misalnya foto pertama, kedua, ketiga itu akan berganti slide. Nah, itu disebut transition namanya ya, atau transisi seperti itu. Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian animation. Nah, di sini kita lihat ada animation, mengatur animasi elemen dalam slide seperti animasi teks atau gambar. Jadi ketika kita menggunakan PowerPoint, misalnya kita ingin mengatur animasinya seperti ini contohnya, ketika kalian mengatur sebuah objek nih, di sini disimpan misalkan lingkaran gitu ya, terus objeknya itu animasinya pengen muncul dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, itu kita gunakan menu animation ya. Di sini kalau kita lihat ada non, appear, fade, fly in sampai shape. Nah, ini banyak, tapi di sini warnanya masih abu-abu nih, artinya dia masih non aktif. Kenapa non aktif? Karena kita belum ada objek atau sesuatu yang bisa kita edit. Kalau misalnya contohnya nanti Bapak akan simpan di sini lingkaran, ini pasti akan muncul atau akan aktif. Oke, seperti itu. Karena di sini Bapak akan mempelajari isi-isinya dulu saja ya di pertemuan ini. Oke, kemudian kita ke slideshow. Nah, di sini ada slideshow, mengatur slide-slide yang akan ditampilkan. Jadi slide-nya itu akan diatur seperti misalnya kita akan menampilkan dari slide 1 sampai ke slide 5 itu seperti apa ya. Seperti itu. Kemudian ada review, memeriksa tata bahasa, meminta saran kata yang memiliki makna serupa, menerjemahkan kalimat, dan lain-lain. Ada view, mengatur jendela dan tampilan bahan presentasi. Ada format, mengatur karakteristik berbagai objek. Nah, mungkin di sini Bapak akan jelaskan dulu di menu format ya nantinya, karena di sini kan belum ada nih. Biasanya menu format itu akan muncul ketika kita membuat sebuah objek. Ya, misalnya objeknya yang tadinya warna putih, kita ingin rubah nih ke warna yang lain. Itu ketika kita klik objeknya, maka akan muncul nanti menu format baru di sini. Oke. Nah, untuk kali ini Bapak akan coba praktekkan dulu aja sedikit seperti apa sih kita melakukan presentasi atau animasi di PowerPoint. Kita kembalikan dulu ke home ya. Nah, misalkan sini nih ada click to add title nih ya. Bapak akan coba dulu yang sederhananya aja. Seperti ini, misalkan Bapak akan ketik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalkan seperti ini. Yang kalau kita pengen ada klik add to title-nya silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, misalkan Bapak ketik aja di sini by Nah, kalian nanti boleh ketik
nama kalian di sini ya. Kalau misalnya nanti kalian praktekkan gitu. Oke. Nah, di sini Bapak akan coba membuatkan animasinya. Nah, di sini kan baru ada satu slide nih. Kita bisa menambahkan sebetulnya slide-nya. Ya, caranya seperti ini. Kita bisa klik kanan, bisa new slide. Oke. Bisa kita klik new slide-nya. Nanti di sini akan ada tampilan baru. Nah, di sini kan tampilannya seperti ini. Sebetulnya ini bisa kita edit juga. Tampilannya kita pengen seperti apa. Nah, Bapak hanya membutuhkan yang click to add title yang atasnya saja nih. Yang ini tidak kita pakai misalnya. Bapak akan ketik di sini saja ya. Klik. Misalkan contoh, terima kasih sudah menonton video pembelajaran TIK. Nah, misalnya seperti ini. Yang ini Bapak tidak akan gunakan, jadi kita bisa klik saja lagi sampai muncul lagi, kita tombol delete. Nah, seperti ini Bapak punya dua slide ya. Bapak akan atur dulu dari yang pertama tadi di menu home ini ya. Dari menu home tadi kan bisa kita gunakan di fontnya. Nah, misalkan Bapak mau merubah isi font ini, kita blok saja, lalu kita pilih font tipenya ya. Di sini Bapak menggunakan yang Adobe Gothic, misalnya yang kalian di komputer kalian ada yang lain lebih bagus, silahkan, nggak apa-apa, kita coba saja ya, Adobe Gothic. Terus yang satu lagi Bapak juga akan blok, kita gunakan yang misalnya Bradley Hand ITC. Oke, seperti ini. Yang kedua, kita klik juga, Bapak blok juga ini, terima kasih sudah menonton video pembelajaran TIK. Bapak akan ganti juga di ininya font tipenya ke Adobe Gothic juga. Kemudian ini bisa diatur juga ukuran hurufnya ya, dan warnanya. Nah, sekarang misalkan kita coba di warna deh, di warna ini ya. Nah, misalkan warna biru ya. Nah, sekarang kita masih di menu home nih. Sekarang kalau misalnya insert, kan kita belum gunakan insert ya. Misalnya di desain. Nah, desain ini untuk mengatur tadi desain backgroundnya dari presentasi area kita. Misalnya Bapak menggunakan yang ini. Nah, nantinya dia akan berubah sendiri otomatis ya, warna dan tampilan font layoutnya. Misalnya Bapak gunakan yang ini, klik. Nah, dia akan munculnya seperti ini ya, dan ini akan keseluruhannya akan berubah juga tampilannya. Oke. Kemudian dari home kita ke edit transisi tadi ya. Nah, di sini transisinya sudah aktif nih. Misalnya Bapak akan memilih transisi ini, harus kalian ingat bukan mentransisikan si teksnya atau menanimasi teksnya, tapi mentransisikan backgroundnya, tampilan dari slide 1 ke slide kedua itu seperti apa. Misalkan Bapak mencoba yang fade, yang ini ya, kita klik. Nah, dia akan munculnya seperti itu ya. Nah, yang ini juga kita bisa jika ingin mengikuti transisi yang pertama, sebetulnya kita bisa gunakan yang apply to all ya, artinya diaplikasikan ke seluruhnya, ke seluruh slide. Di contoh misalnya slide-nya ada 10. Kalau kita pilih yang fade ini, terus kita klik apply to all, maka keseluruhan transisinya akan menjadi fade ya. Seperti itu. Misalkan yang kedua ini Bapak menggunakan shape gitu. Ini bisa jadi nggak harus selalu sama. Nah, itu perbedaannya ya. Kemudian di sini juga ada mengatur suara ya, no sound. Ini bisa digunakan suara applause, tepuk tangan dan sebagainya. Lalu durasi seperti itu ya. Dan on mouse click. On mouse click ini kalau kita checklist seperti ini, maka tiap perpindahan slide itu harus menggunakan click mouse atau tombol spasi di keyboard. Seperti itu. Kalau kita misalnya ingin menghilangkan on mouse clicknya, ini tinggal kita centang seperti ini, kita hilangkan, nantinya dia akan otomatis berpindah ya. Di sini Bapak gunakan yang on mouse click dulu ya. Seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke menu animation. Nah, di sini saatnya kita akan mengedit yang tadi objeknya. Nah, kan ini masih non aktif nih. Biar aktif gimana, Pak? Ya kita klik dulu nih objeknya. Di sini Bapak kebetulan objeknya adalah berupa tulisan. Kita klik. Nah, kita klik kan seperti ini, dia sudah aktif nih, sudah muncul. Nah, kita tinggal pilih kita mau yang mana nih animationnya. Ini ada beberapa. Kalau kalian ingin banyak, kita bisa klik yang ininya nih, more. Nah, di sini banyak, ada entrance. Kalau entrance itu artinya dia masuk gitu ya, seperti in. Jadi animasi masuknya seperti apa? Oke,
Ada emphasis. Nah, ini exit untuk yang kalau kita mau menyudahi presentasi, kita bisa gunakan exit seperti itu. Kita coba yang sederhananya dulu saja. Misalnya di sini Bapak menggunakan yang grow and turn gitu ya. Assalamualaikumnya. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian yang satu lagi Bapak gunakan sama aja ya, kita pilih grow and turn lagi. Nah, jadi untuk tampil animasi, kalau di sini kan ada angka nih, ada 1, 2. Artinya ketika kita menggunakan atau memilih yang pertama untuk dianimasikan, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika kita animasikan pertama, maka dia akan tampil yang pertama. Ketika yang By Egy Satria, ini akan tampil animasi yang kedua. Namun, kalau misalnya kita pilih bukan on click ya, kita misalnya pilihnya ada with previous atau after previous, ini kan otomatis nanti di sininya akan berubah menjadi angka 0 dan 0. Jadi kalian jangan khawatir, sebetulnya kalau aduh Pak, kok yang aku 00 sih, nanti tampilnya gimana? Nah, sebetulnya itu nanti ada settingannya di sini nih, di antara kedua ini ya, with previous atau after previous. Nanti ini kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Oke, ini sudah. Kemudian kita beranjak ke slide yang kedua. Di slide yang kedua, kita akan edit juga nih, klik seperti ini. Nah, ini Bapak akan gunakan yang exit. Misalnya Bapak pilih yang oh enggak, ini aja deh, masih di bounce nih ya, kita pilih bounce. Nah, ini hasilnya gitu. Oke, untuk melihat hasilnya secara keseluruhan biar lebih besar seperti apa. Nah, di sini di tombol keyboard kalian, kalau di komputer atau laptop kalian bisa lihat ada tombol F5 ya, dari F1 sampai F12. Jadi kalian bisa tekan F5, bukan F dengan angka 5 ya, tapi F5. F5 itu secara keseluruhannya ada di tombol keyboard paling atas, biasanya dekat ESC atau escape, lalu ada F1, F2 sampai ke F12. Nah, itu adalah tombol F5-nya. Sekali lagi, bukan menekan tombol F dan angka 5, bukan, tapi F5 yang ada di paling atas tombol keyboard. Oke, Bapak akan coba seperti ini. Klik F5. Nah, dia akan muncul. Kenapa Pak nggak langsung muncul? Karena tadi kita pilihannya on mouse click. Ya, berarti kita harus mengklikkan mouse kita atau kita tekan tombol spasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia muncul. Yang keduanya, By Egy Satria, dia juga muncul. Nah, sekarang ini kalau kita klik lagi, dia akan berpindah ke slide kedua kan. Nah, di slide kedua ini ada transisi yang tadi kita buat. Seperti ini transisinya. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran TIK. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi kali ini. Untuk dicermati, kalian silahkan mempraktekkan. Jika ada komputer atau laptopnya hari ini sedang standby, silahkan kalian praktekkan. Namun untuk saat ini tidak ada tugas yang harus kalian kumpulkan. Misalnya kalian mengerjakan, aku mau praktekin dulu, silahkan, tapi tidak harus dikumpulkan ya. Sekali lagi, tidak harus dikumpulkan dulu, tugasnya kepada Bapak atau kepada wali kelasnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.